Saudara-saudara sekalian, selamat malam. Pada malam ini kita akan update perkembangan yang ada di Amerika Serikat tentang upaya untuk menegakkan hari Minggu sebagai hari penyembahan nasional di Amerika Serikat. Ya. Tanpa terasa, kepemimpinan Donald Trump sudah masuk di bulan yang keempat, ya, tahun 2025 ini. Dan kita tahu bahwa protokol yang diberikan kepada pemerintahan Trump oleh Project 2025, di mana ada Heritage Foundation di sana, sungguh mencengangkan bagi kami, bagi saya pribadi. Begitu cepatnya perkembangan yang ada, di mana mereka menjalankan segala sesuatu sesuai dengan rencana mereka. Kita akan lihat sejauh mana eh, Amerika Serikat atau pemerintahan Donald Trump sudah menjalankan rencana-rencana yang sudah diajukan oleh Project 2025 Heritage Foundation, di mana ada 100 lembaga yang berpengaruh yang bekerja di dalam Project 2025 ini. Ya. Kita lihat di dalam situs yang ada, ya. Kita coba lihat langsung di sini. Kalau kita lihat, ya, kita lihat langsung di websitenya, ya, di Project 2025, ya. Kita lihat perkembangannya. Jadi kalau kita lihat di situsnya ini Project 2025, baru 42% protokol atau agenda yang dijalankan oleh pemerintahan Trump sesuai dengan apa yang diinginkan oleh eh, Project 2025 atau Heritage Foundation, di mana di belakangnya ada 100 lembaga lebih yang berpengaruh. Orang-orangnya orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan ada di sana semua, yang ada di belakang Project 2025. Kalau kita lihat di sini progresnya, kita lihat Commodity Future Trading Commission itu 100% selesai, complete, ya. Baru USAID 100% sudah dijalankan. Baru ada White House, ya, ada 88%, Department of State, personal 67%, dan seterusnya. Kita mau lihat, ya, perkembangan usaha untuk eh, mengundang-undangkan hari Minggu, ya. Kita lihat perkembangannya, ya. Ini kita buka di bagian labor, ya, di bagian labor di sini, ya. Kita lihat ini baru 24%, ya. Kita coba lihat bagaimana hari Minggu itu sudah dijalankan atau tidak, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, labor ini komplit, ya. Ini udah 100%, ya. Beberapa bidang dari eh, labor ini, ya, para pekerja. Kita lihat ini sudah selesai ini, ya. Tentang overtime, tentang equal opportunity employment, ya. Kita lihat, ya. Lalu ada OTW ini, ya, in progress. Sementara dijalankan, ya, belum selesai. Ada eliminate the program in labor policy, ya. Dan yang lain ini belum mulai, tetapi sudah dibuat protokolnya di sini. Nah, yang kita mau lihat di bagian ini, ya, kita lihat ini labor mandate time and a half compensation on Sabat. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ternyata sudah diagendakan, ya. Dan ini belum dimulai. Nah, kita coba lihat sumbernya di sini.
apa yang mau dibahas di sini ya. Kita lihat ini project2025.org halaman 589 ya. Kita langsung saja lihat di sini. Ya, ternyata ini saudara-saudara sekalian, di mana sudah diagendakan ya, Sabat rest, Sabat rest. Dikatakan Tuhan atau Allah sudah mengesahkan hari Sabat itu sebagai hari istirahat ya, dan harus dihormati. Ada yang namanya mandat atau yang harus dilakukan, aturan yang harus dilakukan dengan secara moral dan aturan yang legal ya, ketika orang bekerja pada hari Sabat ya. Jadi di sini kita lihat ya, hari Sabat sudah masuk di agenda ya. Kita lihat di sini sudah masuk di agenda dari pemerintahan Trump ya, di bagian labor ini ya. Jangan lupa Nyonya White di dalam kutipan Roh Nubuatnya mengatakan bahwa itu, masa kesukaran awal itu atau Sandelo itu akan terjadi dipicu oleh masalah ketenaga kerjaan atau buruh ya, atau pekerja-pekerja ya. Jadi kita lihat ada beberapa hal yang berhubungan dengan itu, dan ternyata di dalam proyek 2025 ya, hari Sabat yang mereka agendakan nanti akan dibuat itu dihubungkan dengan pekerja, buruh ya. Sebagaimana yang kita lihat di sini ya, belum mulai ya. Mandat time and a half compensation on a Sabbath. Nah, kalau kita lihat sejarah dari kehidupan umat-umat Tuhan dulu, zamannya Sister White ya, zamannya Sister White. Zamannya Sister White kalau kita lihat ya, di dalam uh, Ellen G. White Writings itu disinggung tentang The Blair Sunday atau Rest Bill, dan itu menunjukkan bagaimana undang-undang hari Minggu itu berlaku dulu ya tahun 1888 ya. Di New York Times kita bisa lihat sebenarnya ya. New York Times juga ada di sana ya. Walaupun saudara perlu berlangganan di sana baru bisa akses kepada arsip-arsip dulu ya tentang eh, Sunday Law yang terjadi tahun 1888 di Amerika Serikat. Dan itu saudara-saudara perhatikan itu sama dengan yang sementara dilakukan oleh pemerintahan Trump saat ini lewat pekerja, lewat buruh ya, sama di sana. Makanya tahun 1888 kalau kita perhatikan General Conference ya, sementara eh, bersidang lalu ada dua pendeta muda ya, Jones dan Wagoner menyampaikan pekabaran yang Nyonya White lihat memang itu datang dari Tuhan yang seharusnya digubris, diterima oleh General Conference pada saat itu. Kalau saja mereka bertobat, ya, mereka bertobat, maka Sandelo itu akan terjadi dan masa kesukaran awal itu akan terjadi pada saat itu. Tetapi karena kemurahan Tuhan, maka waktu itu dipending lagi ya. Dan Nyonya White paling kurang, zamannya Nyonya White, paling kurang ada dua kali ya kemungkinan Yesus datang ya, tahun 1880-an ya. Yesus datang dan itu dikonfirmasi. Artinya, kedatangan Yesus yang kedua kali ini atau pengesahan Undang-Undang Hari Minggu itu adalah masa kesukaran awal di mana umat-umat Tuhan jumlahnya harus pas baru peristiwa itu terjadi. Nah, kita akan memasuki peristiwa itu di dalam pemerintahan Donald Trump yang kita sudah
lihat kemajuannya ya. Kalau kita lihat proyek 2025 ini ya, kemajuannya sudah luar biasa ya. Kita bisa lihat satu persatu digenapi di sana dan itu mengarah kepada Sandelo ya, undang-undang hari Minggu yang akan disahkan itu yang dimulai lewat pekerja-pekerja atau buruh ya, aturan yang ada dalam masalah lembur, kompensasi lembur pada hari Sabat. Hari Sabat mereka adalah hari hari Minggu itu ya. Jadi ini yang terjadi saat ini. Jadi bagi kita sekarang, ketika kita melihat semuanya ini, maka yakinlah bahwa eh, memang tidak lama lagi kita akan melihat itu terjadi. Ya. Diharapkan kita sebagai umat-umat Tuhan yang ada di seluruh dunia saat ini, ya, bergandengan tangan. Kita adakan doa bersama-sama. Kita puasa bersama-sama, ya. Karena kita akan melihat pada saat eh, musim gugur nanti di tahun 2025 ini, boleh jadi peristiwa itu terjadi. Sandelo itu terjadi. Dengan catatan, ketika umat-umat Tuhan bersatu, siap semuanya, ya, ada pertobatan yang sungguh, maka peristiwa itu akan terjadi. Zamannya Nyonya White juga sudah potensi terjadi sebenarnya. Tetapi karena umat-umat Tuhan, ketidakpercayaan umat-umat Tuhan pada saat itu, dan tidak siap menjalankan segalanya, maka hal itu dipending. Dan pada saat sekarang ini tahun 2025, ketika Trump menjadi presiden dan mengikuti protokol Project 2025, maka agenda-agenda semua kalau kita lihat ya dari trackernya ya, kita bisa lihat komplit ya, selesai satu persatu. Dan fokus kita kepada Sandelo atau hari Sabat itu sendiri yang akan membuat kita mengetahui lebih jelas sejauh mana ya proyek 2025 ini lewat pemerintahan Trump akan mengesahkan undang-undang hari Minggu. Ya, dalam berapa waktu ya, tahun 2025 ini, kalau Tuhan izinkan, berdasarkan apa yang kita sudah lihat, maka peristiwa itu akan terjadi. Ya. Dan itu mendadak, ya, tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Oleh karena itu kita perlu banyak berdoa, kita banyak berpuasa, dan saling mendoakan, dan tidak ada gontok-gontokan lagi sesama saudara seiman. Justru kita saling menyokong, saling menguatkan iman, supaya kita semua secara global ini boleh bersatu dan diselamatkan. Terhitung nama kita untuk diselamatkan, dimeteraikan. Sehingga pada saat Sandelo itu terjadi, ya, penutupan pintu kasihan bagi anggota-anggota HJ itu terjadi, meterai di sana ada, dan kepastian saudara dan saya diselamatkan sudah ada di sana. Sekaligus kita boleh menyampaikan pekabaran ini juga, berita ini kepada saudara kita yang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita di dalam segala upaya kita untuk mengoreksi diri kita, untuk pertobatan, untuk mempersiapkan kita dan umat-umat Tuhan yang lain di dalam masa kesukaran yang tidak lama lagi kita akan hadapi. Kita berdoa banyak, biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menguasai hati pikiran kita di dalam persiapan kita menyongsong masa yang sukar yang ada di depan kita. Amin.